Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat pimpinan cabang Aisyah Kota Dede, yang saya hormati Dewan Juri Lomba Hukum PJA Kota Dede dan hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama adalah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini masih memberikan kita banyak sekali nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir dalam acara Lomba Hukum yang diadakan oleh PJA Kota Dede. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga sahabat dan mudah-mudahan telah kita semuanya yang akhir mendapatkan syafaat dari amin. Baiklah ibu-ibu, perkenalkan saya Fitriani Husna, saya utusan dari PRA Basel. Pada kesempatan kali ini akan membawakan hukum dengan tema peran utama sebagai pendidik. Peran orang tua sebagai pendidik pertama dan utama dengan judul internalisasi pendidikan Islam dalam pendidikan anak. Baiklah ibu semuanya, apa kabarnya semuanya ibu? Alhamdulillah sehat ya, sehat. Masih semangat ibunya dalam mendidik anak-anak ibu. Masih mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kemudahan dari Allah dalam mendidik anak kita menjadi manusia yang saleh dan saleh. Amin. Ibu-ibu memang benar sekali kita sebagai orang tua adalah pendidik utama dan utama. Dimulai dari masa dalam kandungan, kemudian masa balita, anak-anak dan dewasa. Anak merupakan anugerah sekaligus amanah yang harus kita jaga dan kita bertanggungjawabkan kelak di yaumul akhir. Ini merupakan tanggung jawab kita atas janji kita, atas keinginan kita memiliki seorang anak. Sebenarnya Allah sudah mengambil janji terhadap anak-anak kita ketika mereka berkehidupan dalam surat Al-A'raf ayat 172. Allah berkata, Allah sungguh bilang betul, bukankah aku ini Tuhanmu? Kemudian Nuh itu menjawab, kamu bersahidna. Benar, engkau adalah Tuhan kami bersaksi. Kemudian selanjutnya itu dalam sebuah hadis bahwa anak yang terlahir di dunia ini adalah fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikannya dia Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Disinilah orang tua sangat penting untuk mendidik anak. Bagaimana anak yang terlahir dalam keadaan fitrah akan kembali kepada rohnya dalam keadaan fitrah juga. Ini merupakan tantangan bagi kita. Senada dengan Al-Quran surah Al-Tahrim ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini memotivasi kita tentunya bagaimana benar-benar mendidik keluarga kita. Bukan hanya sekedar berdoa, tapi harus benar-benar berusaha. Dimulai dari masa dalam kandungan, mungkin kita sering memperdengarkan ayat Al-Quran, kemudian masa balita, kita masuki akidah mereka yang pertama dengan mengenalkan ada dari koma ketika lahir. Ini adalah upaya kita memasukkan akidah tauhid. Kemudian masa anak-anak bisa kita masukkan ke sekolah yang benar-benar bisa menjamin akidah mereka. Bukan hanya sekolah-sekolah yang mohon maaf gratis saat ini memang fenomenanya banyak sekali ya. Jadi penekolahan anak-anak yang mohon maaf gratis. Jadi ini mungkin menjadi tantangan bagi kita ibu-ibu Aisyah terutama bahwa menyekolahkan di sekolah-sekolah yang insya Allah dapat menjamin akidah anak-anak. Itu memang merupakan investasi, jadi tidak murah begitu. Jadi harus kita pahami bahwa ini investasi akhirat, investasi jangka panjang begitu. Jadi kita tidak hanya berpikir gratis, tetapi memang bagaimana sekolah-sekolah yang bisa menjamin anak-anak kita dan hati kita menjadi aman begitu. Kemudian ketika masa anak-anak kita juga bisa memperkenalkan dengan mungkin ketika melihat hujan, ini loh ciptaan Allah, melihat gunung, pemandangan.
Ini adalah kebesaran-kebesaran yang diberikan oleh Allah. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa prinsip yang menjadi acuan kita agar kita lebih bersemangat bahwa amanah itu adalah sebuah janji yang nanti akan Allah tagih begitu. Jadi bagaimana kita harus menjalankan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah Allah akan memberikan pahala yang berlipat kepada kita. Kemudian jangan berharap kita mendapatkan kebaikan dari anak kita kalau kita saja tidak mendidiknya menjadi manusia yang soleh. Kewajiban mendidik anak adalah kewajiban mutlak dari orang tua. Sedangkan untuk hasil itu adalah mutlak di tangan Allah. Implementasi atau penerapan pendidikan Islam harus kita mulai dari kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita melihat sesuatu, kita ajarkan anak kita, Masya Allah, begitu indahnya pemandangan, kemudian dalam aspek pribadi, kita bisa melatih anak-anak kita, misalnya ketika bangun tidur, bersyukur dulu deh, kita sudah dibangunkan kembali oleh Allah, bersyukur deh, kita dalam keadaan sehat, gitu. Kemudian kita ajarkan mereka untuk menata tempat tidur, kemudian membantu membersihkan hal-hal yang bisa kita contohkan dan kita tauladankan kepada anak kita. Kemudian dalam aspek sosial kita juga bisa mengajari mereka bagaimana kita misalnya ketika sholat berjamaah subuh, ayo deh masukkan khidmat meskipun hanya 1.000-2.000. Itu adalah hal-hal yang bisa kita tanamkan mereka sejak dini. Mungkin itu dari kami foto yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sedikit pamit dari saya pergi ke pasar membeli ubi rebus manis sekali. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Insya Allah kapan-kapan bertemu kembali. Nasrullah wa rahmatullahi wa barakatuh.